kita ngambil ini Bu ya, Bapak Haji Bu ya. Ya buat ini, buat apa namanya? Buat persiapan Bu ya. Buat persiapan. Ya siapa aja, yang penting pelajarannya dapat. Kalau udah pelajaran dapat kan tinggal praktek. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa wa rijalan wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa fattaqullaha alladzi tasaaluna wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan semuanya kepada ibu-ibu yang telah melangkahkan kakinya. Semoga langkah kaki ibu-ibu akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga tadi pembacaan suratul kahfi kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dicatat dan dengan catatan amal yang baik, dan dengan kita berbuat baik, insya Allah hati kubur kita semuanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga senantiasa kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita lanjut kepada pelajaran, yaitu kitab tentang haji Bu ya. Kita tentang haji persiapan Bu ya, walaupun memang ini pelajaran harus kita pelajari Bu ya. Yang kemarin itu udah hadis yang ketiga Bu ya. Hadis yang kedua ya. Kedua ya. Masalah yang ketiga Bu ya. Hadis yang ketiga, hadis yang kedua perlu diulas nggak usah. Hadis yang kedua nggak usah diulas, langsung diulas aja. Ya udah, kalau diulas dengerin aja Bu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami, di mana beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian. Jadi haji itu wajib Bu ya. Maka berhajilah kalian ya. Ada seorang laki-laki bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Beliau berdiam. Rasulullah berdiam, sehingga laki-laki itu mengulangi pertanyaannya sampai tiga kali ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah aku mengatakan ya Bu ya? Apabila aku mengatakan ya, maka berarti setiap tahun menjadi wajib ya. Sedangkan kamu tidak akan mampu mengerjakannya. Jadi setiap tahun tidak. Kalau Rasulullah mengatakan ya wajib setiap tahun, ya memang harus setiap tahun gitu Bu ya. Beliau terus bersabda, tinggalkanlah apa yang tidak aku perintahkan, karena sesungguhnya orang-orang umat yang terdahulu Bu ya, sebelum kamu itu binasa karena banyak pertanyaan ya yang mereka ajukan. Kemarin udah dikasih contoh Bu ya, yaitu tentang Bani Israel Bu ya.
dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi, yaitu mereka tidak mau taat dan patuh. Kalau tidak taat kepada nabi berarti tidak taat juga kepada Allah, karena nabi adalah utusan Allah. Maka apabila saja yang aku perintahkan kepadamu, maka kerjakanlah semampu kamu, Bu ya. Kalau yang tidak diperintah jangan dikerjakan, Bu ya. Kalau diperintah baru dikerjakan. Dan apabila saya melarang kamu atas sesuatu, maka tinggalkanlah, seperti itu, Bu ya. Nah, itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, Bu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW pernah ditanya, amal perbuatan apakah yang paling utama? Ini yang ditanya siapa, Bu? Abu Hurairah. Kalau yang ditanya Ibnu Mas'ud ya. Kalau Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu as-salatu ala waqtiha, Bu ya. Salat pada waktunya, kemudian jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah, kemudian yang ketiga birrul walidain. Itu yang ditanya oleh Ibnu Mas'ud ya. Nah, sekarang yang ditanya oleh Abu Hurairah, Bu ya, amal perbuatan apakah yang paling utama? Kemudian beliau menjawab, kan beda kan jawabannya, Bu ya. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kenapa? Mungkin kurang mungkin ya. Nah, seperti itu. Kemudian ia bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah ya. Jihad di jalan Allah itu banyak, Bu ya. Kalau saat ini jihad di jalan Allah itu kalau zaman Rasulullah, jihad di jalan Allah itu yaitu perang, Bu ya. Nah, perang tanding satu, perang tanding, Bu ya. Berkuda, kemudian perang dengan pedang, Bu ya, sehingga darah tumpah ke bumi itu, Bu ya. Nah, waktu zaman Rasulullah. Kalau saat ini jihad di jalan Allah ya, memerangi kebodohan, itu udah jihad di jalan Allah, Bu ya. Memerangi kebodohan itu apa? Ya seperti kita ini memerangi kebodohan, Bu ya. Belajar itu memerangi kebodohan, itu juga jihad, Bu ya. Belajar juga jihad ya. Man haraja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Ya, siapa yang berjalan, Bu ya, dari siapa yang keluar dari rumahnya itu untuk menuntut ilmu, yaitu berjuang di jalan Allah. Fisabilillah itu berjuang di jalan Allah hatta yarji'a, hingga pulang-pulangnya. Nah, jadi begitu keluar ibu dari rumah, Bu ya, itu sudah termasuk berjuang di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai pulang ke rumah ya. Nah, ini jihad Bu ya, melawan tadi yang pertama saya bilang apa? Memerangi ya. Nah, jadi kalau sekarang jihad memerangi kebodohan, Bu ya, saya seperti ini belajar. Kemudian jihad memerangi kemiskinan ya, Bu. Jihad memerangi kemiskinan ya, kita berusaha, Bu ya, yaitu nyari nafkah. Nyari nafkah itu jihad fisabilillah, Bu ya, memerangi kemiskinan, Bu ya. Ya dengan jalan apa? Ya dengan jalan apa aja gitu ya. Ya seperti yang di sini banyak, Bu ya. Semuanya juga pada nyari nafkah, Bu ya, kebanyakan, Bu ya. Ya Mama Mama Dita, Mama Septi, banyak, Bu ya, memerangi kemiskinan ya, memerangi kemiskinan dengan usaha gitu ya. Mama Olil, Bu ya, banyak kan, Mama itu juga kan Ponuro suka bantuin dia, Ponuro juga kan itu memerangi kemiskinan kan ya. Kemudian ya semua rata-rata di sini kan pada usaha, Bu ya. Coba siapa yang enggak? Kan semuanya kan berjuang juga ngurus rumah. Nah gitu, Bu ya. Jadi memerangi kemiskinan dengan cara usaha, memerangi kebodohan dengan cara belajar. Itu namanya berjuang di jalan Allah.
Ayam tuh Bu ya. Yang tadi Bu Ibu Mas'ud bilang kan sholat pada waktunya. Iya. Terus berbuat baik pada orang tua terus. Fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Iya, fisabilillah. Tadi yang pertama apa Bu? Yang Abu Hurairah, apa Ibu Mas'ud? Iman pada Allah. Abu Hurairah. Ya, yang yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, terus yang kedua, apalagi jihad fi sabilillah gitu ya. Nah, yang ketiga belum. Ya, kemudian apalagi kata Abu Hurairah Bu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, ya haji yang mabrur Bu ya. Haji yang mabrur itu yang seperti apa Ibu ya? Yang melaksanakan hajinya dilaksanakan rukun-rukunnya Bu ya, dilaksanakan rukun-rukunnya, kemudian ditinggalkan larangan-larangannya gitu Bu ya. Itu namanya haji mabrur ya. Nah, jadi kalau sedang berhaji itu tidak boleh mengerjakan larangan-larangan gitu Bu ya. Nah, jadi bisa haji mabrur. Maaf Bu ya, kadang yang berhaji juga Bu ya di sana Bu, kadang-kadang Bu ya, kadang-kadang juga memang bukan kehendaknya Bu ya, tapi bisa terjadi di sana Bu ya. Seperti waktu saya aja Bu ya, maaf Bu ya, kalau saya kan setiap waktu kan ke masjid Bu ya, kan karena di depan hotel udah ada mobil kan, sampai ke di Aziziyah kan, sampai ke masjid, sampai ke depan Masjidil Haram ya, begitu juga pulangnya. Tapi Ibu banyak juga yang pada sholatnya di hotel aja gitu ya, di hotel aja. Kadang-kadang juga di bawah hotel itu kan ada musola Bu ya. Nah, kadang-kadang juga di kamarnya aja gitu ya, di kamar hotelnya gitu ya. Nah itu gitu Bu ya, seperti itu. Kalau saya setiap waktu ya saya pasti ke masjid ya, walaupun hari Jumat Bu ya. Walaupun hari Jumat kan di sana kan mobil nggak jalan, nggak ada kendaraan. Itu saya jalan Bu melalui terowongan Bu ya. Nah, gitu Bu ya. Ada 10 menit. Oh, lebih lah, orang jauh Bu. Jauh, kalau jalan kaki mah jauh, kalau naik mobil mau naik. Aku 2 kali jalan tuh. Kalau ya waktu mau apa ya? Yang mau waktu wukuf kan ya. Gak ada mobil ya. Iya, itu namanya ya itu Bu ya. Jadi sebetulnya memang niatnya kepengennya ibadah, sepenuhnya ibadah Bu ya. Nah, tapi sampai sana itu maaf Bu ya, ada juga yang berantem Bu ya, ada juga yang sampai nendang-nendang ember gitu Bu ya. Gitu Bu ya, ada sampai di sana tuh. Jadi kurang banyak bawa sabar Bu ya, kurang banyak bawa sabar, akhirnya terjadilah seperti itu. Ada yang rebutan kompor. Ada rebutan kompor Bu ya gitu. Jadi sampai di sana itu seharusnya Ibu ya sudah membawa bekal ilmu yang banyak Bu ya, yaitu dengan cara sabar gitu ya. Terus kalau malam Jumat tahlilan Ibu ya, kalau malam Jumat ada tahlilan, saya makan malam Jumat kan saya mah tetap ke masjid ya, tetap ke masjid malam Jumat juga. Ya terus kan kayaknya saya sendiri yang nggak suka ikut tahlilan. Itu jadi ketua rombongannya udah tahu ya, udah tahu ketua rombongannya. Terus saya pikir begini ya, di pikiran saya, ngapain jauh-jauh dari Jakarta ke Mekah di sini mau tahlilan juga kan gitu. Nah, jadi seperti itu kesempatannya. Iya, kesempatan kita untuk sholat di Masjidil Haram, apalagi hari Jumat, malam Jumat Bu ya. Kemudian juga ada orang sekarang meninggal Ibu ya, izin sama yang punya hotel, izin mau tahlilan di musola, dibawakan di musola. Sama yang punya hotel nggak boleh kan. Nah, akhirnya ngadain di mana? Yang ngadain di kamarnya, di kamar hotel Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya, jadi Ibu sampai sana juga orang macem-macem gitu Bu ya. Tetap aja Bu ya, dari kayak begini. Makanya maaf Bu ya, saya bukan ngalamin diri saya sendiri, emang saya seperti itu adanya gitu Bu ya. Saya selalu ke masjid gitu Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang pulang-pulang dari masjid.
nggak tahan sama itu Bu. Kalau nggak pulang-pulang nggak tahan sama kipas. Itu kan kipas anginnya ngegeber terus Bu ya. Yang orang lam haji. Iya, seperti itu. Pas pulang, Nah, kalau fisiknya kuat ya nggak masalah. Ya kalau umpamanya tanggung mah dari zuhur ke dari asar gitu ya, sampai ke maghrib apa maghrib sampai ke isya ya nggak pulang bisa gitu ya. Tapi kalau sampai sehari semalam nggak pulang mah nggak tahan sama anginnya Bu. Fisiknya kalau yang nggak kuat itu ya. kalau saya kalau bisa celentang di pinggir Ka'bah injek-injek orang. Nah, jadi Ibu apa namanya? Amal yang paling utama kata Rasul itu haji yang mabrur gitu ya. Nah, haji yang mabrur itu harus ditaati, dipenuhi syaratnya dan apa namanya? Rukunnya gitu Bu ya, rukunnya. Nah, maka Ibu apa namanya? Haji itu Arafah Bu ya. Nah, haji itu wukuf di Arafah. Al-haju Arafah Bu ya. Al-haju Arafah. Haji itu yaitu wukuf di Arafah. Nah, jadi kalau nggak sampai wukuf di Arafah ya nggak haji Bu ya. Nah, oleh karena itu Ibu, walaupun istilahnya maaf ya kalau masih ada nafasnya gitu Bu ya. Iya, masih ada nafasnya gitu ya. Ya tetap dibawa ke Arafah gitu Bu ya, walaupun sebentar gitu Bu ya. Nah, kalau udah kan dari apa namanya? Dari sholat zuhur gitu ya. Sebelum zuhur sampai setelah zuhur gitu ya. Nah, kalau udah waktu udah hajinya udah sempurna Bu ya, baru pada dibawa lagi ke rumah sakit gitu Bu ya. Nah, gitu. Jadi apa? Jadi enggak itu ya, enggak melaksanakan jumroh. Itu mah wajibnya Bu, bukan rukun. Kalau jumroh itu Ibu ya boleh boleh diwakili ya. Boleh diwakili ya kita bayar gitu Bu ya. Kalau keluarga ya mungkin cuman ngewakili gitu ya. Tapi kalau nyuruh orang ada Bu ya. Berapa ongkos? Berapa 400 real apa? Sekali jumroh itu Bu ya. Kalau dulu itu Gitu. kalau dorong aja 300 real. Gitu. Nah, Yang dorong 300 real. Aku Jadi- pernah didorong sekali bayar 300 real. jadi Ibu Ke hotel. kalau apa namanya Arafah itu wukuf itu apa namanya tadi saya bilang rukun ya. Jadi kalau tidak tidak wukuf ya, wukuf itu kan berhenti ya. Tidak wukuf di Arafah, berdiam diri ya di Arafah Bu ya. Jadi yang nggak haji walaupun umpamanya sampai pulang gitu Bu, kalau kan. mabitnya Bu nggak termasuk rukun ya? Yang mabit itu Musdalifah. Malam itu mabit. Mabit. Yang di Musdalifah itu yang kita Iya. sambil mengut batu. Ya itu juga Bu ya, termasuk wajib. Jadi wajib itu bisa diganti Bu ya. Wajib itu bisa diganti gitu ya. Kalau rukun nggak bisa diganti. Jam 1 malam. Ya. Iya kan. Iya, makanya Ibu, kalau orang katanya mengupahkan haji ya, oke ya umpamanya jumrohnya apa namanya tawaf sama sa'i ya mungkin bisa Bu ya. Tapi untuk wukuf itu kayaknya nggak bisa Bu ya. Kenapa? Soalnya kalau satu dibayar sama satu orang ya udah harus satu orang aja gitu Bu ya. Nggak bisa double gitu. Paham tuh Bu ya? Jadi kalau saya sih suka menceritakan gitu ya sama saudara-saudara, nggak usah gitu Bu ya, soalnya belum tentu juga Dia laksanain. terpenuhi syaratnya untuk wukuf gitu Bu ya, gitu. Sebab yang gitu Bu ya. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi kalau tidak wukuf ya tidak haji gitu Bu ya. Nah, seperti itu. Paham tuh Bu ya? Ya, baratnya kalau nahan tipis. Di situ ngantrinya ya Allah. Enggak tahan. Satu ini tuh. Iya. Panasnya. Ya itu makanya harus bawa sabar yang banyak Bu ya. Semuanya kan ngantri gitu Bu ya. Kalau sabarnya bisa kali bukan. Bisa bilang Saya enggak pernah ngantri. Nah, enggak itu kan jadi ini Bu ya, jadi kalau jumroh itu bisa diwakili ya.
diwakili sama orang lain. Kalau wukuf juga bisa diwakili sama orang lain, tapi satu orang satu wukuf gitu Bu ya, nggak bisa satu orang mengganti beberapa orang wukuf gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Kok jadi kabita ngomongin itu. Baik ya, di sini sampai wukuf. Ada yang bertanya nggak? Tadi kan jumroh udah, jumroh itu bisa diwakili gitu Bu ya. Kalau wukuf bisa diwakili tapi untuk satu orang untuk satu orang wukuf gitu ya. Mabit itu, Bang. Lebih juga bisa diwakili. Iya gitu Bu Bisa ya. juga diwakili. Ya, kan berhenti sebentar yang nginep Iya. kayak nginep tapi Sebentar ya lama. Iya. Kadang-kadang juga itu kan nunggu bis jemput. cuma ngambil batu aja di situ Bu ya. Kalau saya pada tiduran nunggu temen-temen nidurin koper gitu. Jadi ngampar Ibu ya, yang pada tidur itu pada ngampar. Apalagi kalau laki-laki kan pada pakai kain apa putih Bu ya, ihram putih. Kalau perempuan kan enggak Bu ya, kebanyakan pakai hitam Bu ya. Nah Ibu itu ngamparnya itu bikin apa sih? Kayak orang meninggal diamparin gitu Bu ya, gitu. Habis ya seperti itu Bu. Wah ngamparnya itu nggak ketulungan loh, pokoknya kelihatan putih semua Bu ya, orang pada mabit gitu Bu ya. Sama ibu, zaman ibu juga dia harus kan pakai baju putih kan? Enggak sih Bu. Yang laki-laki. Yang laki-laki. Lah maksudnya kita makan yang harus putih gitu dari sana. Ibu, itu mah dari travelnya Bu ya. Sebetulnya Bu ya, kalau kita pelajari di Riyadhus Shalihin Bu ya, makruh hukumnya ya Bu. Perempuan pakai putih itu hukumnya makruh gitu Bu ya. Maksudnya makan pada tahu ya. Putih saya nggak. Sekarang mah pada nggak putih semua sih yang kesana. Ya iya, gitu Bu ya. Kan yang namanya ilmu itu kan bertahap, orang dapatnya bertahap Bu ya, seperti itu. Ada yang ini Bu, teman tuh ada sampai 12 bawa baju putihnya. Hmm. Dan bisa nggak dari kerabatnya pada kayak ke bawah tuh dia pada ngasih. Iya, jadi sebetulnya perempuan itu Bu ya pakai putih itu hukumnya makruh Iya, gitu nggak Bu ya. ada di sana aja baju Gitu Bu ya. Ya mungkin travelnya enggak mempelajari ya diperintahkannya putih, padahal putih itu ya laki-laki, emang laki-laki itu putih gitu Bu. Ayo Bu ya. Tapi kalau di sini makannya putih yang digedein gitu. Ya iya karena Enggak dapat. belum ya mereka tidak mempelajari tentang pakaian gitu Bu ya, Kalau tentang kesana hadisnya. juga ya yang ke Tanjung Burung teh kan harus putih. Karena Iya. yang punya karena putih itu suci katanya. Iya ini di Riyadhus ada Bu ya, cuman kalau di Sari memang lama Bu ya. Jadi Jadi Indonesia doang yang putih. iya, yang lain hukumnya enggak. Bu ya, perempuan pakai baju putih itu hukumnya makruh gitu Bu ya. Gitu. Iya, pernah dulu. Cuman saya mau nyari hadisnya lama, soalnya saya juga Kalau yang lain kan manasik aja harus pakai putih. Iya. Kalau saya enggak. Justru kata saya malu. Kayak ketara banget gitu ya. Iya. Pas berangkat di rumah teh. Cuma mau dikatainnya emang kayak pensil gambar tanya baju warna-warni. Kalau saya gebetannya cepat kotor gitu. seperti itu Bu ya. Jadi dulu laku banget ke putih Bu ya, warna putih laku banget untuk ibu-ibu Bu ya. Ya karena mungkin Itu yang belum pada burung harus Saya Belum juga kan Bu. ada. Saya juga kan tadinya di ibu di sini. iya, saya dulu laku banget Ibu ya. Laku banget itu baju putih Bu ya. Nah, Ya, seperti itu. terus sampai sekarang masih bagus deh. Nggak Iya. suka dipakai. Nah, jadi Ibu yang bertanya Ibnu Mas'ud Bu ya, yang paling dicintai oleh Allah yaitu perbuatan yang pertama sholat pada awal waktu Bu ya. Yang kedua kemudian birrul walidain ya. Birrul walidain itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga jihadu fi fisabilillah, berjuang di jalan Allah ya. Waktu itu berjuang di jalan Allahnya ya menuju ke peperangan gitu ya. Nah kalau sekarang ibu-ibu kita ini semuanya berjuang di jalan Allah itu yaitu memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan gitu ya. Ini termasuk fisabilillah. Paham tuh ya. Kemudian kalau yang ditanya oleh Abu Hurairah, Nabi menjawabnya yaitu yang pertama iman kepada Allah dan Rasulnya gitu Bu ya. Itu perbuatan yang paling utama, perbuatan yang dicintai oleh Allah ya.
Kemudian ditanya lagi, kemudian Nabi menjawab, yaitu jihad di jalan Allah. Sama, kalau jihad di jalan Allahnya sama dengan pertanyaan Ibnu Mas'ud ya. Kemudian yang ketiganya itu haji mabrur ya. Haji mabrur yaitu tadi udah diceritakan Bu ya, tidak berbuat fasik di sananya gitu Bu ya. Itu Haji Mabrur, makbur. Mabur. mabur. Haji mabur, bukan mabur, mabrur Bu ya. Haji mabrur itu haji yang diterima oleh Allah. Jadi harus belajar dulu Bu ya di sininya. Jangan sampai di sana berbuat syirik Bu ya. Jangan sampai di sana berbuat syirik. Ya berbuat syirik itu apa Bu ya? Memang di sininya sepertinya nggak tahu travelnya, nggak tahu gurunya yang menyuruh gitu ya. Banyak yang pada bawa kain kafan Bu ya. Di sana disuci pakai bawa kerikil. Lah kan bawa kerikil itu untuk zumroh itu kan wajibnya itu kan ngambil di Muzdalifah. Kenapa harus bawa dari Indonesia gitu Bu ya? Persiapan. Takutnya kebagian. Nah, kemudian ya di sananya juga Bu ya, jangan ngusap-ngusapin apa namanya Ka'bah, kemudian apalagi memotong kiswah Bu ya, buat jimat Bu ya. Itu yang pada memotong kiswah itu buat beda jimat. niat. Ya itu gitu Bu ya, seperti itu. Jadi itu yang kabur itu. Nah, ya makanya Ibu gini, makanya sekarang kiswahnya itu dinaikin supaya ditinggiin gitu Bu ya. Soalnya kalau dulu waktu masih sampai ke bawah kiswahnya itu banyak yang memotongin, gitu banyak yang memotongin gitu Bu ya. Makanya sekarang kiswahnya dinaikin, jadi nggak hontal sama orang gitu Bu ya, seperti itu. Gitu. Kata Raja kakek berkhianat di nama Ya begitu. Kenapa Bu? Ya karena dari Indonesianya Bunya tidak mempelajari ilmunya seperti itu gitu ya. Terus sampai sono juga bawa tanah dari sana ke sini gitu ya. Itu termasuk perbuatan syirik ya. Terus minta apa namanya pertolongan kepada selain Allah ya. Nah, yaitu minta pertolongan selain Allah yang suka nyambat-nyambat kepada apa namanya seh-seh itu Bu ya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau berbuat seperti itu Ibu itu hajinya tidak mabrur gitu Bu ya. Nah kita kabur itu. terus sampai Indonesianya, sampai tanah airnya gitu ya, sampai pulang kampungnya ya lebih baik daripada sebelum berangkat haji gitu ya. Jangan sebelum haji seperti itu, sudah ke haji seperti itu juga, malah ada yang suka lebih buruk lagi dari sebelum haji. Itu namanya nggak mabrur gitu Bu ya. Paham tuh? Saya rasa cukup itu hadis yang ketiga Bu ya. Sekarang hadis yang keempat. Baik. Dari hadis yang keempat tuh ya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan haji kemudian ia tidak berkata kotor dan tidak melakukan kefasikan, maka ia kembali bersih seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Seperti itu Bu ya. Jadi di sananya jangan berbuat fasik, jangan ngomong kotor. Maaf Bu ya. Ropas Ibu, maaf Bu ya. Ya mungkin karena nggak belajar dulu di Indonesianya Bu ya. Kan ada bahasaannya, kan kalau Turki itu kan bahasanya Turkiye ya, Turkiye gitu ya. Itu diperes-pereskan Bu. Iya. Di sini juga di tasnya gitu ya, ada bahasaan Turkiye. Itu diperes-peresin Bu sama orang Jawa. Ini banget ya. Iya. Iya. Kerjaan. Iya, nggak ada kerjaan. Diperes-peresin sama orang Jawa. Apa katanya? Ya pokoknya gitu. Ada kan bahasanya Turkiye. Nah, kan bahasanya Turkiye. Dipelesetin nggak yang kata-kata yang nggak benar. Ibu ngerti dong. Nggak usah disebutin juga ngerti. Nah itu udah berkata kotor ya, udah perkataan kotor itu Bu ya. Bagaimana mau jadi haji mabrur kalau suka kan di mobil gitu ya, rame-rame kan naik mobil kan suka bareng juga sama orang Turki ya, bahasanya Turkiye kan. Nah, jadi iya
orang Jawa lah yang ngerti ngomong gitu ya orang Jawa lah, orang Sunda mah kagak. bahasa Inggris. Nah itu ngomong kotor Bu ya, ngomong kotor itu nggak jadi haji mabrur Bu ya. Nggak jadi haji mabrur dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata kotor tadi Bu ya. Terus Gitu. bilang katanya Bu, yang dekatnya itu sholatnya bau gitu, katanya ternyata bau terus gitu ya. Ada yang teriak gitu. Orang alam Bu ya. Enggak, saya bilang waktu pulang dari wukuf kan teteh kurang. Tapi katanya tentang bau mulu. Aku pingsan dong. Iya itu beneran. Iya, saya itu dokternya pingsan kan, saya sih mukanya kayak dokter. Mukanya kayak dokter yang rombongan saya. Itu dokternya pingsan, katanya besok ada yang pingsan saya. Kan Oh, habis iya. itu kan gak mandi-mandi. Kalau orang India itu Ibu ya, itu dari kalau kayak kita mah dari parfum Bu ya. Jadi parfum dia memang seperti itu gitu Bu ya, gitu. Jadi kalau kita yang nggak biasa ya merasa bau, tapi yang memang itu parfumnya mereka memang seperti itu. Gitu. Nah, terus juga ini Bu ya. Kakinya nggak pakai kaos kaki Bu ya, kakinya nggak tertutup, nggak pakai kaos kaki gitu. Lalu Nah, sholat, ya. nggak pakai kaos kaki. Nah setelah Aku kan tak tunjuk-tunjuk itu kakinya. nah Dia setelah jawabnya apa, maksud saya kok kakinya setelah ngelihat banyak orang Indonesia kan rata-rata pakai kaos kaki. Besokannya banyak juga yang pakai kaos kaki ya. Nah, gitu. Jadi Kalau orang kayak orang Irak juga nggak pakai Orang apa negro, sih Bu? orang Yang negro pada cadar dipakein hitam-hitam. itu pacar. pacarin telapak kaki nanti Iya, jenggotnya Iya. aneh deh kalau bisa. kata saya Ya aneh ya kata kita, kalau kata mereka ya. kata saya orang kulit hitam maksudnya telapak kakinya teh merah dan nggak tahu itu Udah hitam nggak tahu pakai pacar. Nah jadi Ibu nanti kalau pergi haji apa pergi umroh Bu ya, jadi harus banyak sabar dari sininya, harus punya ilmu Bu ya. Kalau nggak punya ilmu ya di sana sama aja dengan keadaan sehari-hari di Indonesia Bu ya, dengan kata-kata yang biasa ngomong kotor ya di sana juga yang ngomong kotor juga Aku gitu. ini ya Bu, spontan bantuin kayaknya orang India itu kakek-kakek satu. Mm-mm. Terus dia ngururin tangan Bu, Mm-mm. minta tolong tapi tak tolong. Iya. Gak apa-apa kan ya Bu. Ya, nggak apa-apa itu kan darurat menolong. Iya, tak tolong gitu kasih. Nah, Kakek yang waktu Gitu, Bu, ya. haji, Seperti mental, kakek-kakek itu mental minta tolong. Tak seret Nah jadi ibu persiapan Bu ya, kalau apa yang mau haji apa mau umroh ya harus banyak bawa ilmu dari Indonesianya, harus banyak bawa ilmu dan banyak bawa sabar supaya di sana tidak banyak berbuat fasik ya. Gitu. Baik hadis kelima terusin aja dulu Bu ya. Tapi dia nggak selesai juga soalnya hadisnya sampai 9 sampai 11 sampai malah sampai 14 hadisnya Bu ya. Sampai 14 hadis tentang haji ya. Mau diterusin lagi apa mau Satu lagi. disudahi? Satu lagi Bu. Sekarang kan setengah empat. Nambah satu Ibu. Iya. Nambah satu berarti hadis yang kelima Bu ya. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, umroh 1 sampai umroh berikutnya yaitu merupakan kafarat ya. Kafarat itu yaitu pelebur dosa ya terhadap dosa yang ada di antara kedua umroh itu, dan haji mabrur tidak ada lain balasannya itu kecuali surga. Jadi gini Bu ya, kata Nabi, ini umpamanya saya udah umroh dulu ya 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, kalau umpamanya saya umroh lagi, memang saya tuh sebetulnya kalau nggak Covid Bu ya, pengen 10 tahun sekali gitu ya. Gitu. Tahun 2001 kemarin tuh aturan saya tuh berangkat gitu ya untuk umroh. Nah, itu Ibu meleburkan dosa ya dari umroh yang satu kepada umroh yang satunya lagi, yaitu melebur dosa Bu ya. Yaitu dosa-dosa kecil bukan dosa besar Bu ya. Gitu, seperti itu. Haji juga begitu. Nah, kalau umpamanya udah haji nih tahun 2000
Nah, kemudian tahun 2010 haji lagi, itu menghapus dosa juga dari tahun 2000 sampai tahun 2010 itu terhapus dosanya ya. Tapi ya tadi hajinya harus haji mabrur gitu. Begitu juga umroh gitu ya. Makanya Ibu, kalau orang yang banyak duit Bu ya, umrohnya tiap tahun. Kenapa? Karena mungkin Bu ya, di samping emang duitnya banyak ya, niatnya untuk melebur dosa. Paham tuh Bu ya? Kalau itu orang komplek itu yang meninggal siapa? 2 tahun sekali ya umroh. Iya, jadi haji yang satu terus kemudian ke haji yang berikutnya itu mengugurkan dosa atau melebur dosa. Umroh yang satu ke umroh yang berikutnya juga meleburkan dosa, seperti itu Bu ya. Jadi emang dianjurkan Bu ya untuk umroh tuh emang untuk umroh tiap tahun itu dianjurkan ya. Tapi kalau haji wajibnya cuma 1 kali. Tapi kalau umroh dianjurkan setiap tahun. Untuk apa? Itu untuk melebur dosa Bu ya, dari umroh yang satu ke umroh yang berikutnya. Seperti Kalau itu. dulu kan 3 kali 4 kali boleh. Kalau dulu Itu waktu saya masih di Kodam Bu ya, ada ibunya teman saya ya, iya ibunya lah, matuanya Bu ya. Itu waktu saya di Kodam aja itu Bu udah 11 kali ke hajinya. Jadi tiap tahun ke haji. Itu yang orang Kalimantan ada yang 20 kali. Iya, nah mungkin saya udah pindah ke sini juga mungkin karena waktu itu kan belum mengantri Bu ya. Iya, mungkin masih berangkat juga gitu Bu ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Ya memang tujuannya untuk melebur dosa dari haji yang pertama haji ke yang berikutnya gitu Bu ya. Bu, kalau ini Bu, kalau yang baca kafi Bu, yang baca hayat pada dari Jumat ke Jumatnya itu, kalau misalnya yang nggak selesai dalam sekaligus gitu, misalnya dicicil Enggak masalah Ibu ya, yang penting masih di malam Jumat atau hari Jumat Bu ya. Sebab Nabi juga mengatakannya malam Jumat Bu ya. Kalau enggak sempat malam Jumat, pagi Jumat gitu ya. Bu, kok ada yang bilang sebetulnya malam Jumat itu nggak ada, soalnya udah disebut hari Jumatnya dulu dari mulai maghrib gitu. Pergantian di bulan Komariah itu. Ya terus maksudnya Berarti apa? ya kalau istilah malam Jumat, kalau kita nyebutnya kan malam Jumat, padahal udah hari Jumat itu teh dari mulai maghrib teh katanya. Ya karena kalau hari kan ada malamnya. Emang kalau hari itu siangnya, kalau malam itu gelapnya gitu. Kalau hari itu terangnya, kalau malam itu gelapnya gitu Bu ya. Jadi kalau hari tetap ada hari ada malam. Kalau di kita kan sebut malam Jumatnya karena Jumatnya teh besok gitu ya. Iya. Sebelum ini, jadi sekarang teh sama aja belum hari Jumat, padahal mah dari maghrib dulu udah hari Jumat. Ya iya, tapi kan malam namanya disebut malam Jumat. Iya, nggak usah pakai diputer-puter Bu ya, nggak usah pakai diputer-puter Bu ya. Kalau malam Jumat ya malam Jumat, nggak disebut malam Jumat itu hari Jumat. Hari Jumatnya itu besoknya, baru setelah terang ada matahari itu namanya hari Jumat. Kalau malamnya nggak ada matahari namanya malam-malam Jumat gitu Bu ya. Nggak usah pakai diputer-puter bikin. Yang dulu salah saya. Nih hari tak. Sebenarnya nggak ada malam Jumat, nggak ada kan? Ya iyalah Bu, kalau malam Bu ya nggak ada matahari gelap itu namanya malam Jumat, nggak disebut hari Jumat kalau malam mah Bu. Kalau hari itu siangnya baru disebut hari. Ya iya, nggak usah diputar-putar kalau malam itu hari, kalau malam itu ya malam, kalau hari itu ya siang. Emang nggak ada kan yang lain? Oh nggak ada. Ya katanya itu kan udah mulai hari Jumat katanya dari mulai maghrib teh. Ya malam Jumat lah, orang Nabi aja mengatakannya malam kok. Nabi mengatakan baca surah Kahfi malam Jumat. Kalau nggak sempat malam Jumat, malamnya paginya. Kan malam Nabi juga mengatakan yang nggak hari. Kalau hari Jumatnya batasnya sampai jam berapa? Ada yang nanya kan apa sampai duhur apa sampai asar katanya. Asar Bu ya, pergantian tuh asar kan Nabi malaikat juga kan pergantiannya asar. Iya, malaikat itu kan pergantiannya asar. Asarnya menjelang maghrib deh. Iya, pokoknya asar kesanain tuh udah termasuk gitu ya. Nah, begitu. Soalnya kalau kita merujuk kepada pergantian malaikat itu waktu asar, subuh dan asar seperti itu.
sholat asar Nah, ya sama bisa kalau bagi kurban tuh bukan kurban kan nggak boleh lebih dari asar itu ya. Iya, jadi sebelum asar Bu ya. Nah, sebelum asar. Jadi hari yang ketiganya Bu ya, hari ketiganya itu ya waktu asar lah gitu Bu ya. Ya kalau sudah lewat asar ya sudah bukan korban lagi Bu ya. Namanya bukan korban lagi. Jadi termasuk yang baca kahfi juga kalau misalnya lewat asar udah bukan Jumat lagi ya Bu? Ya kalau merujuk kepada kan segini, kalau umpamanya lewat asar kan malaikatnya juga kan udah ganti malaikat. Malaikatnya kan udah ganti. Iya, gitu. Udah satu. Ya, ada yang nanya kalau nggak selesai sekaligus kalau nggak ada waktu katanya dicicilnya. Sebenarnya batas waktunya sampai apa katanya gitu baca kahfi. Ya sampai asar, sampai menjelang asar. Sama enggak katanya dapat cahaya dong. Nggak tahu sih soal Menjelang asar Bu ya, menjelang asar. Sebab kalau sudah lewat asar ya malaikat siangnya udah iya udah naik malaikat siangnya. Naiknya kapan? Waktu asar. Kita tutup dengan kafaratul majelis Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya. Mohon maaf tentunya Bu ya terdapat kesalahan, kekurangan, kehilafannya.